Sering pusing mikirin gimana caranya merawat telur gurame biar bisa menetas semua? Tenang-tenang. Di sini kita bakal kupas tuntas semua caranya, langkah demi langkah, dan pastinya gampang banget buat diikutin. Apalagi buat kalian yang baru pertama kali coba. Oke, jadi ceritanya paket telur gurame udah sampai di rumah nih. Terus harus diapain ya? Santai, jangan panik dulu. Justru ini bagian serunya. Yuk kita mulai dari langkah pertamanya. Hal pertama yang perlu kita tahu, telur gurame ini ternyata kuat juga loh, bisa dikirim sampai keluar kota. Tapi ada syaratnya ya, perjalanannya itu usahakan jangan lebih dari 2 atau 3 hari. Jadi, penting banget buat pilih jasa pengiriman yang paling ngebut. Ingat, makin cepat sampai, makin besar kemungkinan berhasilnya. Oke, urusan pengiriman beres. Sekarang kita masuk ke langkah pertama yang wah ini krusial banget nih, yaitu menyiapkan rumah yang nyaman dan pas buat calon-calon anakan gurame kita. Caranya gampang banget, cuma ada 4 langkah kok. Pertama, siapin wadah yang permukaannya lebar, kayak bak gitu. Kedua, isi aja pakai air bersih. Nah, yang ketiga ini penting, diamin dulu airnya selama 1-2 hari. Tujuannya biar airnya lebih stabil. Kalau sudah, baru deh tuang telurnya pelan banget. Anggap aja lagi mindahin bayi, harus super hati-hati. Nah, ini dia nih, rahasianya kenapa wadahnya harus lebar. Kalau wadahnya lebar, telur-telurnya jadi nggak saling berdempetan atau nempel. Kenapa itu penting? Soalnya kalau telur nempel, risikonya kena jamur jadi gede banget. Jadi ini cara simple buat mencegah penyakit. Sip, rumah barunya sudah siap. Terus, kerjaan kita tiap hari ngapain aja dong sambil nungguin mereka menetas? Sebenarnya cuma ada 2 tugas utama yang kelihatannya sepele tapi penting banget. Jadi yang paling utama itu kita harus jadi detektif. Cek kondisi telur beberapa kali dalam sehari. Kalau kalian lihat ada telur yang warnanya jadi putih susu atau kelihatan aneh, jangan ragu-ragu, langsung angkat dan buang. Kenapa? Karena satu telur yang busuk itu bisa nularin penyakit ke semua teman-temannya. Wah, bahaya kan? Nanti kalian juga pasti bakal lihat ada lapisan tipis kayak minyak gitu di permukaan air. Nah, gimana cara ngatasinnya? Jangan ganti airnya ya, itu malah bisa bikin larva yang baru menetas jadi stres. Ada cara yang lebih jitu. Ambil aja kertas atau koran kering, tempelin pelan-pelan ke permukaan air. Minyaknya bakal nempel ke kertas. Gampang, aman, dan efektif. Nah, setelah sabar menunggu dan merawat, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Mengamati tanda-tanda kehidupan pertama dan melihat langsung perkembangan si larva kecil. Biasanya di hari kelima, kalian udah bisa lihat mereka gerak-gerak dan berenang. Lucu banget. Tapi coba perhatikan, di perutnya masih ada kantung kuning telur. Nah, itu bekal makanan alaminya. Jadi, santai aja, belum perlu dikasih makan. Nanti masuk hari ke-7 atau ke-8, kantung kuningnya itu bakal habis. Di saat itulah gerakannya jadi makin lincah dan warnanya jadi lebih gelap kehitaman. Oke, larvanya udah lincah, udah item-item warnanya, terus muncul pertanyaan berikutnya. Kapan nih mereka siap buat lulus dari bak penetasan dan pindah ke kolam yang lebih besar? Gampang banget ngingetnya. Patokannya itu di usia 7-8 hari. Kalau mereka udah aktif banget geraknya dan warnanya udah mulai menghitam, itu tandanya mereka udah cukup kuat dan siap buat ditebar ke kolam pembesaran. Jadi, selamat ya. Tahap perawatan telur yang menegangkan udah berhasil kalian lewati. Telurnya udah menetas semua. Tapi, jangan seneng dulu. Ini tuh sebenarnya baru permulaan dari petualangan panjang mereka. Perjalanannya masih jauh. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Terus gimana dong cara membesarkan larva-larva mungil ini sampai jadi gurame dewasa yang siap dipanen? Itu cerita lain lagi ya. Kita bahas di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak.